Beginilah kondisi Jakarta sejak beberapa bulan lalu. Polusi udara nampak menyelimuti langit ibu kota yang berdampak buruk bagi kesehatan jutaan warga Jakarta dan sekitarnya. Angka pencemaran di atas 151 dapat menyebabkan gangguan kesehatan bagi setiap orang, terutama bagi mereka yang memiliki masalah pernafasan seperti asma dan anak-anak yang disarankan untuk tidak berada di luar ruangan untuk waktu yang lama. Adapun diimbau untuk menggunakan masker berspesifikasi KN95, N95 atau KF94 untuk menyaring PM 2,5 mikrometer yang ada di luar ruangan. Dilansir cnnindonesia.com, dalam penelitian Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta pada 2020, sumber emisi transportasi menjadi sektor terbesar penyumbang buruknya kualitas udara Jakarta. Sektor transportasi berkontribusi terhadap 67,04% polusi udara. Disusul sektor industri sebesar 26,8%, diikuti pembangkit listrik 5,7%, kemudian rumah tangga 0,42%, dan sektor komersil 0,02%. Sementara itu, menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2022, terdapat lebih dari 24,5 juta kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar fosil beredar di Jakarta setiap harinya. 78% merupakan kendaraan sepeda motor yang pertumbuhannya mencapai 1 juta unit per tahun. Menurut Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia, Joko Setiawarno, sepeda motor menghasilkan beban pencemaran per penumpang paling tinggi dibandingkan mobil pribadi, bensin dan solar, mobil penumpang, serta bus. Adapun solusi untuk mengatasi polusi udara adalah dengan memperbaiki layanan angkutan umum sehingga dapat lebih mengakomodir kebutuhan mobilitas warga Jabodetabek. Jika hal ini tidak dibenahi, maka program-program lain yang dirancang tidak akan tepat sasaran. Jadi kita bereskan dulu akar masalah itu. Lantas apakah negara memiliki uang? Punya. Kalau kita lihat anggaran di Kementerian Perindustrian hanya untuk kendaraan listrik itu sampai 12,3 triliun. Sebagian dialihkan dulu lah untuk perbaikan pabrik transport di Bodetabek. Termasuk juga anggaran yang dibagikan oleh Pemprov DKI ke Bodetabek itu untuk sementara waktu beberapa tahun ini difokuskan perbaikan pabrik transportnya dulu. Sistem transportasi umum terbaik di Indonesia saat ini memang terdapat di wilayah Jakarta. Namun kondisi beberapa sarana seperti KRL dikeluhkan masyarakat karena terlalu padat. Kalau naik transportasi umum, apa sih yang nggak enak? Mungkin trafiknya terlalu banyak mungkin, isi di dalamnya terlalu ramai, terutama untuk KRL ya. Kalau beberapa transportasi lain mungkin ada yang berbeda juga, kayak Transjakarta ataupun MRT, dia load-nya memang nggak terlalu banyak sebanyak KRL sih. Hal inilah yang mendorong sebagian besar masyarakat untuk tidak menggunakan transportasi umum dan memilih menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor. Selain itu, waktu tempuh yang lebih singkat menggunakan kendaraan pribadi juga menjadi pertimbangan. Apa pilih naik motor? Ya lebih praktis aja, supaya lebih praktis, nggak terlalu kena macet gitu. Nggak enaknya naik kendaraan umum apa? Ya mungkin waktunya aja ya, kejar waktunya ya, lebih lama gitu. Jaringan sistem transportasi umum yang menghubungkan DKI Jakarta dengan kota-kota penyangganya memang terus bertambah. Namun tidak dapat memenuhi kebutuhan mobilitas sebagian besar pekerja yang setiap hari harus lakukan perjalanan dari wilayah Bodetabek ke Jakarta. Untuk mengatasi masalah polusi udara akibat asap kendaraan pribadi yang lalu lalang setiap hari di Jakarta, mulai hari Sabtu tanggal 26 Agustus, polisi akan terapkan sanksi denda bagi kendaraan yang gagal uji emisi. Hal itu disampaikan oleh Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman saat lakukan rapat koordinasi dengan PJ Gubernur dan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta di Balai Kota pada hari Rabu lalu. Masalah emisi gas buangnya, kita akan ikut di situ. Nah, tahapan-tahapan ini tentunya yang akan kita lakukan dari nanti sosialisasi, teguran, sampai dengan mungkin penilangan. Nanti kalau penilangan masalah gas emisi ini adalah dari instansi terkait. Nah, kami melakukan penilangan karena yang mempunyai alatnya kan dari mereka. Nah, kami akan melakukan membantu penilangan. Kalau di lantas sendiri memang ada Pak pasal emisi, Pak? Oh, nanti ada. Nanti makanya alatnya ada dengan Dinas Lingkungan Hidup nanti. Kita akan bekerja sama. Bagi kendaraan yang belum lolos uji emisi, pengendara akan dikenakan sanksi Rp250.000 untuk sepeda motor dan Rp500.000 untuk kendaraan roda 4.
Adapun hal ini diharap dapat meningkatkan kesadaran pengguna kendaraan pribadi di Jakarta untuk meminimalisir polusi udara yang mereka sebabkan. Arya Dita Utama, Egy Agung, Jakarta.